Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel seorang sesepuh dukun santet yang bernama Iblis Merapi. Merasa penasaran dengan aksi Gus Nur Samsun yang biasa menghancurkan para dukun. Sang Iblis Merapi ini ingin menjajal kemampuan Gus Nur Samsun, dan dia meminta Gus Nur Samsun untuk datang di sebuah tempat keramat di lereng Gunung Merapi. Lalu apakah yang terjadi? Setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan Sang Iblis Merapi ini, silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabanahuma wa Fatimah. Assalamualaikum Pak De. Salaman riyen Pak De. Nggih. Pripun Pak De kabare Pak De? Gimana kabarnya, punya kabar bagaimana? Kabare yo apik Gus. Alhamdulillah, saya nggih. Keluarga yo kabeh dikeki sampan. Alhamdulillah. Rezeki yo jenis lumrah ngono. Sahabat yang berbahagia, orang yang didatangi Gus Nur Samsun di punden keramat lereng Gunung Merapi ini adalah seorang dukun yang bergelar Iblis Merapi. Dan dia adalah seorang sesepuh dari orang-orang pengamal praktisi perdukunan. Iblis Merapi ini sudah berusia 90 tahun. Namun melihat perawakannya, sang dukun itu terlihat masih sangat kuat. Dan pada masanya, dia adalah orang yang sangat mengerikan dan ditakuti. Ilmu kanuragannya yang dikenal sangat hebat, juga perilakunya yang sangat kejam, telah menjadikan namanya sangat tersohor di dunia persilatan dan perdukunan. Dan karena kehebatannya dan kekejamannya itu pula, orang-orang menyebutnya dengan Iblis dari Merapi. Karena memang, sang dukun ini bertempat tinggal di lereng kaki Gunung Merapi. Gus Nur Samsun sebenarnya sudah mengenal dan bertemu Mbah Iblis Merapi dari beberapa tahun yang lalu. Bahkan waktu itu, mereka juga sudah saling menjajal ilmu kanuragan. Setelah itu, mereka sudah tidak lagi bertemu, namun masih berusaha bersikap baik. Sampai pada akhirnya, Sang Iblis Merapi kemudian mendapat kabar tentang Gus Nur Samsun. Bahwa Gus Nur Samsun saat ini menjadi orang yang paling menakutkan bagi para dukun santet. Itu disebabkan, Gus Nur Samsun telah tumbuh menjadi sosok monster yang berdakwah memberantas para dukun. Dan karena mendengar yang demikian itulah Sang Iblis Merapi ini kembali ingin bertemu dengan Gus Nur Samsun. Dia masih penasaran dengan Gus Nur Samsun. Benarkah Gus Nur Samsun yang dulu pernah dikenalnya itu memang begitu sakti dan mengerikan, sehingga dunia perdukunan menjadi sangat takut kepadanya? Iblis Merapi pun kemudian menghubungi Gus Nur Samsun, bahwa dia ingin kembali bertemu dengan Gus Nur Samsun untuk kembali menjajal ilmu kanuragan. Gus Nur Samsun yang sebenarnya cukup menghormati sang iblis itu sebenarnya tidak ingin meladeninya. Sampai pada akhirnya Gus Nur Samsun ada kegiatan di tempat yang tidak jauh dari rumah Iblis Merapi.
Di saat itulah Gus Nur Samsun menyempatkan dirinya. Gus Nur Samsun ingin datang, namun hanya untuk bersilaturahmi saja. Iblis Merapi pun menerima kedatangan Gus Nur Samsun itu. Namun dia meminta Gus Nur Samsun untuk menemuinya di tempat yang katanya keramat ini. Maka setelah bertemu dengan sang Iblis Merapi, Gus Nur Samsun pun berkata kepadanya, "Mengapakah Mbah Iblis Merapi ingin kembali berduel dengan dirinya?" Iblis Merapi itu kemudian mengatakan, dia menantang berduel bukan karena membenci ataupun ingin melukai. Dia hanya merasa sangat penasaran. Benarkah kabar dari informasi para dukun yang memberitahukan kepadanya itu, bahwa saat ini, Gus Nur Samsun adalah seorang pemberantas para dukun santet, bahwa para dukun yang rata-rata memiliki ilmu kanuragan yang sangat hebat itu, semuanya bisa dihancurkan Gus Nur Samsun. Dukun Iblis Merapi berduel dengan Gus Nur Samsun hanya sekedar saja. Dan kini dia ingin melawan Gus Nur Samsun dengan sungguh-sungguh. Bahwa benarkah Gus Nur Samsun memang sakti mandraguna? Gus Nur Samsun sebenarnya tidak enak untuk meladeni Mbah Iblis Merapi yang dia kenal cukup baik itu. Namun karena Iblis Merapi terus memaksanya, Gus Nur Samsun pun akhirnya menuruti permintaannya. Tempat yang didatangi Gus Nur Samsun ini dikatakan adalah tempat angker yang banyak makhluk halus. Iblis Merapi yakin, para makhluk-makhluk itu bisa membantunya untuk mengalahkan Gus Nur Samsun dengan kekuatannya. Lalu apakah yang terjadi dengan duel maut Gus Nur Samsun dengan Mbah Iblis Merapi tersebut? Silahkan disaksikan videonya sampai akhir cerita. Ambil sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Pak De aslinya itu mana Pak De? Aku asline iki wong Merapi. Merapi. Heeh. Ning kono kan ya aku kan dhisik dadi wong dipercaya wong kuwi anak dongaran aku. On ngono lho, Gus. Ayo ilalah. Aku iki ya tak anggap ya wong mumpungi. Nggih. Sakti mandraguna. Saya pengen tanya Pak De, selama ini saya penasaran dengan sebutan Iblis Merapi itu nama jenengan atau itu julukan atau bagaimana itu Pak De? Kuwi nek do muni ngono ki mergone ki ya ibarate kuwi meng jeneng kondangku. Oh, nggih. Itu kenapa Pak De itu ingin bertemu saya itu kenapa? Alasannya apa? Saiki aku wis keton yo niku guru wis tekan ndi tak jajal kowe. Oh, jajal saya Pak De, Pak De. Bawa ae. Piye? Jajal apa Pak De? Jajal apa? Aku krungu-krungu kowe jare arep tukang basmi wong do dukun-dukun santet. Apa? Saya tidak membasmi dukun santet Pak De. Yang benar adalah di mana para dukun santet itu menantang saya, maka saya datangi. Karena saya ditantang Pak De. Dan kalau menurut Pak De, dukun santet itu menurut Pak De itu salah nggak? Ya kanggoku ngene. Wong butuhke ya apa sing dibutuhke ya ade iso ya dilakoni. Berarti istilah kan kalau memang kebutuhan itu benar. Nah, kebutuhan kepepet ya dianggap bener nek ora kepepet. Ayo piye meneh? Oke, berarti mungkin karena Pak De lain pandangan dari saya, berbeda pandangan. Nah, kalau pandangan saya kan namanya dukun santet tetap salah Pak De. Walaupun ada orang membutuhkan seperti itu. Lah, ngomong-ngomong nih, kan Iblis Merapi kan terkenal tuh Pak De. Sebutan nama jenengan kan sudah kondang, udah terkenal. Di mana-mana orang praktisi spiritual sampai spiritual kondang. Mungkin kalau teman-teman yang praktisi yang sudah apa namanya, sudah jam terbangnya sudah luas, pasti kenal Pak De kan? Ono sing kenal, ono sing ora. Lah, ini langsung saja Pak De. Sampean itu karena saya punya acara di Gunung Kidul. Saya lagi take vokal, saya lagi rekaman musik. Lah, langsung saja jenengan sampean itu inginnya apa? Saya hanya punya waktu sebentar. Ayo kuwi mau. Apa jajal jarane kowe iki sakti tenan ora wong aku ya mung krungu-krungu ngono kuwi. Kok jajal terus Pak De? Enggak sakit Pak De badannya nanti? Ya, jeneng olahraga. Olahraga. Suwe ora tau olahraga. Siap. Nggih. Monggo Pak De. Monggo mriki mawon Pak De. Kajeng mboten sakit. Nah. Kalau resikane nggih Pak De. Saya bersihkan dulu Pak De. Aku tembus sepatu boot yo. Oh iya, silahkan kalau mau pakai sepatu boot Pak De. Mau berdiri atau duduk Pak De? Duduk aja ya Pak De biar nggak jatuh. Oh, ya. Enggak apa-apa. Terus ora apa-apa. Niatku aku seneng kok ngomong. Oh gitu. Iki coba
aku niku guru ning tekan ngendi-ngendi tak jajal karo kowe, Gus. Nek kira-kira kowe iso ngalahke aku sesuk arep tobat tenan. Oh gitu. Wes siap belum, Gus? Nggih. Oh. Riyen Pak De, kula tak tawasul rumiyin nggih. Oh iya. Saya mau tawasul dulu. Ya. Wes, siap kowe, Gus? Nak kowe siap? Nggih Pak De, saya sudah siap. Sebentar Pak De. Aduh ya Allah. Sebentar Pak De. Sebentar. Astagfirullahaladzim. Wah. Kowe kok iso nandingi karo Brojo Musti ku kepiye to, Gus? Ki niku mah guru sing kari dhewe wingi, Gus. Sampai mengeluarkan ilmu Brojo Musti Pak De. Iya. Saya tidak mengeluarkan ilmu apa-apa Pak De. Walah. Saya hanya memohon perlindungan sama Allah. Oh. Tapi mohon maaf. Ah. Saya sakit. Tangan saya sakit. Ya. Saya mohon ada perjanjian di sini Pak De. Ya. Berapa jurus kira-kira Pak De? Nah iki aku ndelok nak ping 9 keton aku ora kuat, Gus. Ya paling ora ping 7 wae piye. 7 jurus Pak De. Heeh. Ya sudah. Iki mau jurus sing pisanan. Ini tadi jurus pertama. Ya sudah, silakan Pak De. Saiki jurus ping pindho ya, Gus. Iki niku meguru. Aduh meneh. Oke, jurus yang kedua ya Pak De. Oh. Gimana rasanya Pak De? Aku malah sing ngos-ngosan iki, Gus. Sampai ngos-ngosan karena sama sudah sepuh Pak De. Heeh, bener, Gus. Saya yang masih muda ada, tangan saya di sini sakit Pak De. Dan paru bagian sini ada sakit loh Pak De. Ya sudah, ayo Pak De. Ya mesti Gus tak. Aduh, guys. Sampai mau nafas dulu silahkan. Yes. Siap-siap ya, Gus. Iya Pak De. Bismillah. Masih kuat Pak De? Kaya ngene Gus, melet suwe. Wah, iki Santai Pak De, santai, santai. Saya juga tidak akan melukai Pak De. Ah, yes, Gus. Yes. Iki Kita di sini sekedar latihan olahraga ya Pak De. betul. Jangan sampai melukai satu sama lain ya Pak De. Heeh, yes. Oke. Yang ketiga Pak De, Ya. silakan. Saya basah kuyup loh Pak De. Ya. Aduh, wih, kok kaya ngene Gus, rasane wis tuwa. Ya Pak De. Masih kuat Pak De? Ya tak kuat-kuat ke Gus. Aku soalnya rumangsa nantang kowe 7 jurus, 3 jurus kaya ngene iki kepiye Gus? Sampai mintanya 7 jurus, tapi 3 jurus sudah ngos-ngosan Pak De. Oh, bener Gus. Ya Bener. sudah, saya kurangin Pak De. Ya. Ini jadi 4 jurus saja nggak apa-apa. Oh, Nggak usah ya. sampai 7. Ya wis ngono wae Gus. Ngono aku. Sekali lagi ya Pak De. Heeh. Ya. Ya. Saya pengen Hmm. menguji sampean juga. Saya pengen Ya. menguji sampean. Silahkan keluarkan ilmu yang tertua sampean. Ilmu pamungkas sampean. Ya. Coba dikeluarkan Pak De. Oh ya.
saya akan mengeluarkan surat Fatihah dari saya, Pak De. Oh ya. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Apa? Apa? Kula bot, kuda. Hati-hati ya kameramen dah. Awas hati-hati. Apa penampakan apa? Penampakan. Di mana? Di sampingmu? Di sini. Menit 20 cuma saya tahan. Di situ. Menit 20. Nah, menit 20 cuma saya tahan. Pak De, ini terakhir ya Pak De. Ya. Saya kasihan kameramen saya Pak De. Ya. Takutnya diganggu penunggu tempat-tempat ini. Hmm. Allahu Akbar. La ilaha. Apa? Hah? Di kamera kelihatan? Kalau yang ini dua ini enggak kelihatan. Tapi di sini kayaknya kelihatan. Menit 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billahil aliyil azim. Ayo Pak De, terakhir Pak De. Ya Allah Akbar. Gus. Aku Gimana, ngaku Pak De? kalah. Ngaku kalah, Gus. Aduh. Mohon maaf Pak De, saya nggak maksud apa-apa Pak Oh, De. benar ya surah apa Gus. Wis. Allahu Akbar. Nah, haula. Apa? Allah. Beneran jangan bercanda. Merah. Di kamera kelihatan nggak? Astagfirullah. Di sini. Astagfirullahaladzim. Pak De, diem saja Pak De. Ya. Biar coba dibantu Pak De. Ini ada apa ini? Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La taqudu Coba, Pak De, Pak De. wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alhamdulillah. Awas hati-hati ya. Bener, Gus. Hah? Bener. Di kamera kelihatan nggak kamera? Kalau yang pertama kayaknya kelihatan. Netizen, sahabat-sahabat GNS. Sahabat-sahabat GNS. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Hadir. Awas ya. Ini sosok kuntilanak, sahabat-sahabat. Awas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khodamul ruh. Ya khodamul jasad. Ya khodamul gaib. Hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Awas Pak De. Pak De mundur ya. Pak De sudah sepuh soalnya, kasihan. Mana tadi? Jangan mengganggu acara kami. Kalau memang kalian bernyali, keluar. Jangan kabur-kabur lagi. Awas.